Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MPL offline Bimbel Toto Gajah Pintar. Pada video kali ini kita akan membahas soal responsi MPL bab 11, khususnya terkait aplikasi fungsi sisi penggal. Oke, sebelum kita masuk ke soal, kita harus tahu dulu apa itu fungsi sisi penggal. Jadi fungsi sisi penggal ini digunakan untuk memodelkan masalah yang di dalamnya terdapat aturan-aturan gitu ya. Nah, kita ingat bahwa fungsi ini tuh membutuhkan input untuk menghasilkan output. Aturan ini bekerja untuk inputnya, gitu. Jadi, eh, contohnya itu jika input yang kita masukkan itu memenuhi syarat tertentu, gitu ya, maka akan menghasilkan output A. Gitu ya. Jika input yang kita masukkan itu memenuhi syarat yang tertentu yang kedua, maka kita akan menghasilkan output B. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi, banyak aturan gitu ya, lebih dari satu aturan. Dan biasanya di dalam fungsi semua ini bisa di apa ya namanya, di dalamnya bisa terdapat fungsi-fungsi lain seperti fungsi linear, fungsi kuadratik, ataupun fungsi eksponen dan lain sebagainya. Oke, nah setelah kita paham terkait apa itu fungsi tunggal, sekarang kita coba kerjakan soalnya. Kita baca terlebih dahulu. Kopi Hub 60 memasang harga promo bagi pelanggannya. Untuk 50 lembar pertama dikenai harga normal yakni Rp200 per lembar. Harga berkurang Rp50 per lembar dari harga normal untuk lembar ke-51 sampai dengan lembar ke-100. Sedangkan untuk lembar ke-101 dan seterusnya, harga berkurang sebesar Rp100 per lembar dari harga normal. Jika Fx merupakan atau fungsi f merupakan fungsi harga fotokopi sebagai fungsi dari jumlah lembar fotokopi X, tentukan formulasi bagi fungsi f, berikan juga sketsa grafik dari fungsi f. Ya, ini nama dari fungsinya ya teman-teman. Nama fungsinya itu adalah fungsi f. Oke. Nah, untuk membuat sketsa grafik, kita perlu memformulasikan fungsi f terlebih dahulu. Untuk memformulasikan fungsi f, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mendefinisikan input dan output dari fungsi f ini. Nah, x ini adalah inputnya. Oh, mungkin dari sini dulu ya. Jadi fx ini sama dengan y, itu adalah outputnya ya. Jadi apa sih yang diharapkan dari fungsi f ini? Fungsi f ini itu diharapkan dapat mengkonversi besaran jumlah lembar fotokopi dalam satuan lembar ini ke dalam harga untuk X lembar fotokopi uh, apa namanya dengan satuan rupiah gitu ya. Jadi Y di sini outputnya itu adalah harga untuk X lembar fotokopi di mana harga ini gitu ya. Output ini ditentukan oleh X di mana X ini adalah jumlah lembar fotokopi dengan satuan lembar gitu ya. Nah, kemudian setelah mendefinisikan input dan outputnya, sekarang kita membuat formulasi gitu ya, menggunakan penalaran secara langsung. Nah, jadi kurang lebih bentuk dari fungsi sistem tunggal itu seperti ini teman-teman. Fx ini outputnya kan. Outputnya ini akan sama dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, di sini ada 3 baris lah ya, karena ada 3 syarat ya setelah aku analisis. Coba kita lihat kembali lagi ke soal dan kita cek syarat yang pertama ini. Syarat pertama ini aku ambil informasinya dari kalimat yang kedua di sini ya. Kita pahami kalimat kedua ini. Untuk 50 lembar pertama dikenai harga normal yakni Rp200 per lembar gitu ya. Jadi kalau uh, kita mau fotokopi sebanyak 2 lembar gitu ya, maka harga yang harus kita bayarkan ke tukang fotokopi ini sebesar berapa teman-teman? Sebesar 400 lembar gitu. Maka dari sana bisa kita simpulkan. Nah, untuk X gitu ya, jumlah pembelian fotokopi itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 50, maka berlaku tiap lembarnya itu dihargai 200 gitu. Ini ya cara bacanya teman-teman. Ini syaratnya atau ini X-nya, ini outputnya, apa yang harus kita lakukan.
apa yang fungsi ini lakukan sehingga menghasilkan output Y. Oke. Nah, kenapa di sini aku nambahin lebih besar sama dengan 0? Nah, coba kalau misal ini nggak ada, teman-teman. Berarti kan nilai X-nya ini tuh apa ya, bisa negatif kan kalau nggak ada ini. Ya dong. Kenapa harus sama dengan? Karena bisa aja X-nya tuh 0. Di mana jumlah pembeliannya itu 0. Kita nggak membeli. Kalau nggak membeli berarti nggak harus membeli apapun kan. Gitu. Sederhananya. Apa ya logikanya? Nah, ini harus kurang dari sama dengan 50. Gitu. Harus kurang dari sama dengan 50. Kenapa? Kalau kurang dari gimana, teman? Kalau kurang dari berarti nggak boleh 50 kan, X nggak boleh 50. Sedangkan di sini untuk 50 lembar pertama gitu. Dimana kalau kita beli 50, pembelian stoknya itu 50 lembar, maka ya tetap berlaku 200 rupiah per lembarnya gitu. Paham ya teman-teman kenapa di sini harus sama dengan? Kurang dari sama dengan, bukan kurang dari aja gitu. Oke, itu kita dapat aturan yang pertama. Sekarang kita coba lihat aturan yang kedua di sini. Kita baca aturan yang kedua itu ada pada kalimat yang ketiga ya, pada paragraf ini. Harga berkurang Rp50 per lembar dari harga normal untuk lembar ke-51 sampai dengan lembar ke-100 katanya. Nah, coba kita ke bawah ke sini. Ketika pembelian fotokopi itu lebih besar dari 50 gitu ya. Artinya mulai dari 51 kan, dari 51 dan kurang dari sama dengan 100, maka berlaku harganya itu berkurang sebesar Rp50 dari harga normal untuk tiap lembarnya. Gitu kan? Gampang ya, teman-teman. Nah, di sini jangan pakai sama dengan, teman-teman ya. Hati-hati karena di sini udah ada sama dengan di syarat pertama ini. Kalau X-nya 50 ya dia berarti masuk syarat pertama. Kalau di sini ada sama dengan, X-nya ini masuk kemana? Ke syarat kedua atau ke syarat pertama atau syarat kedua kan? Bingung kan? Makanya di sini harus lebih besar dari 50 karena dia di sini syaratnya itu dari mulai lembar ke-51 gitu, bukan dari lembar ke-50. Hati-hati ya teman-teman. Oke, itu tadi informasi yang kedua. Sekarang kita cari informasi yang kedua pada kalimat keempat ya pada paragraf ini. Sedangkan untuk lembar ke-101 dan seterusnya, harga berkurang sebesar Rp100 per lembar dari harga normal. Gitu. Dari informasi ini kita buat syaratnya dulu. Kalau X-nya itu kalau jumlah pembelian fotokopinya itu lebih dari 100 gitu kan. Karena kan di atas 101 kan. Lebih dari untuk lembar ke 101 berarti di sininya 100 teman-teman ya, bukan lebih besar dari 101. Kalau lebih besar dari 101 berarti kan gimana teman-teman? 102 kan. Sedangkan tadi bilang 101. Nggak boleh ya teman-teman. Nah, kalau misal lebih besar dari 100 berlaku, harganya itu berkurang sebesar Rp100 dari harga normal untuk tiap lembarnya. Gitu. Nah, kalau udah selesai, kita bisa sederhanakan ya teman-teman ini. Karena ini kan belum sederhana nih, bisa kita operasikan. Nah, ini bentuk sederhananya. Tadi kan 50 berkurang Rp50 dari harga normal berarti 150 per lembarnya kan. Syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu berkurang Rp100 dari harga normal berarti harga tiap lembarnya itu untuk syarat ketiga adalah Rp100 per lembar. Oke. Nah, selanjutnya oke, sampai tahap ini kita sudah menyelesaikan formulasi dari fungsi f gitu ya. Nah, kalau udah dapat fungsinya, selanjutnya kita bisa bikin grafiknya, teman-teman. Nah, grafik dari fungsi sesmenggal ini tuh kalau kita lihat ya, dia akan apa namanya fungsi linear. Karena ini kan fungsinya nih. Ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua, ini fungsi yang
3 gitu ya. Terkait fungsi linear ini udah ada videonya, tolong dicek, nanti harusnya ada muncul di sini. Oke. Kenapa ini fungsi linear? Karena x-nya ini pangkatnya 1, teman-teman. Koefisien dari variabel x ini adalah pangkatnya 1 gitu. Kalau pangkatnya 2 berarti fungsi kuadratik gitu kan. Nah, kalau fungsi linear untuk membuat grafik dari fungsi linear itu kita menggunakan 2 titik ya, teman-teman, informasi 2 titik. Oleh karena itu, di sini kita bisa fokus dulu bikin grafik dari syarat 1 ya, teman-teman. Kita bikin grafik dari syarat 1 dengan cara memasukkan menguji nilai x dan y gitu. Kalau x-nya 0, kita masukin persamaan ini berarti x-nya 0 itu artinya nggak ada pembelian, maka y-nya ya kita nggak bayar apapun, berarti x ini juga 0 gitu kan. Dapat tuh 1 titik untuk untuk syarat 1. Sekarang kita coba syarat yang kedua. Nah, titik yang kedua dari syarat ini. Titik yang kedua yang bisa teman-teman gunakan adalah ketika x-nya 50 ya, teman-teman. Batas apa ya? Batas akhirnya gitu ya. Pokoknya bisa gunakan ini. Kalau X-nya itu 50 gitu kan, maka harga yang harus dibayarkan adalah 50 kali 210.000. Kita dapat titik yang kedua gitu. Nah, selanjutnya kita gambarkan nih di sini di diagram Cartesius ini apa namanya syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu dari mulai 0 gitu ya, X-nya itu dari mulai 0 sampai X-nya 50 kan. Maka dapatlah ini syarat yang pertama dari fungsi sesepenggal ya. Nah, syarat yang kedua itu untuk membuat grafik dari syarat yang kedua ini kita hanya perlu 1 titik, teman-teman. Karena udah ada titiknya dari syarat yang pertama di sini 1. Jadi tinggal bikin dapat 1 titik, nanti tinggal dihubungkan titik dari syarat pertama dengan syarat kedua, nanti dapat deh grafik dari syarat yang kedua gitu ya. Garis kurva dari syarat yang kedua. Nah, syarat kedua ini kita masukin aja ya, teman-teman. Batas akhirnya teman-teman yang digunakan, ingat, yaitu ketika X-nya 100, maka harga yang harus dibayarkan adalah 100 kali 150. Berarti harga yang harus dibayarkan untuk 100 lembar adalah 15.000 rupiah gitu kan. Nah, sama halnya juga untuk syarat yang ketiga, kita hanya perlu 1 titik karena 1 titik yang satunya udah dibuat hasil dari sini ya, teman-teman. Jadi kita perlu 1 titik di sini biar nanti dihubungkan. Sama teman-teman, di sini teman-teman jangan gunakan 100 ya. Karena kalau 100 gak memenuhi ini, jelas saya. Kita bisa gunakan 200.000 atau berapa, di sini kakak gunakan 100 saja. Gitu untuk memudahkan untuk memudahkan pengoperasian. Kalau kita kalau X-nya itu 200, artinya kan jumlah pembeliannya itu sebesar 200 lembar. 200 lembar, maka harga tiap lembarnya itu berlaku 100 rupiah. Maka harga yang harus dibayarkan untuk pembelian 200 lembar adalah 200 kali 100. 200 kali 100 adalah 20.000 gitu ya. Kita petakan di sini ya, teman-teman. Ini titik X 200, Y 20.000 gitu ya. Untuk syarat yang ketiga. Nah, perlu diperhatikan juga, teman-teman. Ini kakak gambarnya kurang rapih ya di sini. Kalau sebenarnya itu harusnya akan kelihatan bahwa ini itu akan sedikit bengkok gitu. Bengkok seperti ini, teman-teman, harusnya ya kelihatan. Tapi karena mungkin apa ya? Perbedaan dari tiap fungsinya itu kurang signifikan ya, teman-teman. Di sini kan gradiennya perbedaan tiap gradien tiap fungsi ini tuh 50-50, jadi nggak kelihatan ya kemiringan dari tiap si garisnya ini. Maka kelihatannya kayak garis lurus kan. Sebenarnya itu bukan garis lurus, tapi akan terlihat bengkok seperti ini gitu. Nah, kalau garis lurus seperti ini perlu dipertanyakan, teman-teman. Ini bukan kurva yang umum pada fungsi penggal. Kemudian bisa aja bentuk kurvanya itu
kayak lurus seperti ini, terus nanti bulat seperti ini gitu ya. Ini ada satu fungsi linear sama satu fungsi apa ini? Fungsi eksponensial gitu. Terus bisa aja kayak gimana ya? Kayak gini mungkin ya fungsi linear, terus grafiknya itu seperti ini fungsi kuadratik, terus linear lagi gitu, kuadratik lagi. Nah ini masuk ke fungsi sepenggal, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk materi aplikasi fungsi sepenggal. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menonton video uh, kita lainnya. Please subscribe, like, and share video ini biar bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi ke teman-teman yang lain. Oke, bye.